Halo, selamat malam Mas Egi. Oke, sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat, luar Oke, biasa. Senang sekali karena bertemu dengan Indonesia. Ada ya, semua ya, pulau-pulau ada di sini dan itu tergabung di mm-mm, komunitas luar biasa. betul. Nah, sebelum Kak Gembong memaparkan materi pada malam hari ini, jangan lupa ya teman-teman untuk catat poin-poin pentingnya nanti yang akan di-share sama Kak Gembong nanti. Serta jangan lupa nih update kegiatan kita malam ini di Instagram teman-teman, di Instagram Story dengan hashtagnya kelas komunitas dan juga kelas komunitas Kemenq. Jangan lupa tag atau mention di IG kita @komunitas_kemenq. Nanti bakal kita repost satu persatu atau mungkin Kak Gembong juga ada Instagram, boleh di mention juga, nanti bakal rame Kak, biar kayak selebgram. Iya. Oke, tanpa berlama-lama ya, silakan kepada Kak Gembong waktu dan layar saya. Persilakan. Oke, terima kasih ya Kak Egi untuk saya hostnya bisa sharing terkait dengan financial planning. Tadi ya kita sudah bahas bahwa ini sesi terakhir, tetapi inilah awal. Kenapa? Karena bicara terkait bagaimana kita bisa realize ya impian kita. Benar ya? Pertemuan pertama kita bicara terkait mindset. Apa itu mindset? Financial mindset. Pertemuan kedua melangkah dengan pasti. Ya, ingat sekali pada saat itu perdebatan ya Kak Reza dengan ya melangkah dengan pasti dan ada launchingnya yaitu SR16 dan wow Kak Reza luar biasa ya 10 triliun itu habis dalam waktu gak sampai seminggu dan itu rata-rata milenial semua. Keren kan? Melangkah dengan pasti. Nah, terus kemarin ya, itu bicara teman saya Rizky itu adalah financial goal, tujuan-tujuan keuangan. Sampai di saat ada berapa banyak ya tujuan-tujuan keuangannya. Oke, saya tes dong. Ya, yuk teman-teman, ya di sini ada luar biasa se-Indonesia semuanya ada. Tuliskan satu tujuan keuangan tahun ini yang ingin direalisasikan, dicapai. Please, kolom chat. Tujuan keuangan yang ingin direalisasikan, pengen diwujudkan tahun ini. Ya, tuliskan di kolom chat tentunya. Lanjut S2, umroh, mau Mandalika. Wah, ini Mandalika dunia, mendunia. Mandalika gitu kan dengan ya pawang hujannya itu mendunia gitu kan. Nah, itu trik marketingnya luar biasa. Punya dana darurat, liburan, hal. Yuk lanjut teman-teman. Yes, energinya teman-teman luar biasa ya. Malam-malam masih tetap ikut. Jadikan ini positif ya. Nah, balance antara pengeluaran dan pendapatan. Good, masing-masing punya problem. Yes. Masing-masing punya impian tentunya. Meningkatkan jumlah tabungan, punya usaha. Yes, yuk ya 1 menit aku pengen informasi sebanyak-banyaknya dari teman-teman. Pengen apa? Small step, satu langkah. Dana darurat, menikah. Wow, Muhammad Faisal Arif menikah. Keren, gitu kan. Kalau boleh open mic, bisa diceritakan menikahnya kayak gimana? Apakah sudah tergambar? Boleh Mas Egi kira-kira gitu kan. Kenapa? Ini menarik gitu kan. Menikah, menyempurnakan sebagian dari ya misalnya. Oke, dana darurat, punya usaha dan lainnya. Good. Ya, ada punya tujuan. Apalagi teman-teman punya usaha, oke, punya jet pribadi. Wow, ini boleh open mic nggak? Gitu kan. Mas Habibi Ardani, ini sepertinya crazy rich. Kenapa? Jet pribadi, crazy rich ya, apalagi 2 bulan terakhir. Ya, Mas Egi kira-kira jet pribadi kegambar nggak Mas Egi? Berapa jumlah? Berapa biayanya? Jet pribadi. Karena kan namanya menikah pasti butuh modal, apalagi dilamar, bahkan resepsinya Kak sama mas kawinnya. Yes, itu sangat detail. Ya, tapi satu pasangannya pastikan dulu, gitu kan? Harus ada nih, gitu kan? Pasangannya, gitu kan? Nah, kenapa? Ya sekarang menikah luar biasa. Nah, yuk, mohon saya masih di disable partisipan screen-nya. Tolong saya jadikan co-host. Jadi saya biar dia share. Kita lebih banyak untuk interaktif agar teman-teman dapat sesuatu.
Yuk, ya, jadikan saya co-host, teman-teman panitia, karena saya belum bisa share. Oke, nah namanya menikah butuh modal, apalagi lamaran, persepsi. Nah, padahal kan ini zamannya pandemik, ya kan? Nah, oke, nah good, thank you. Nah, kita bisa share malam ini, yuk jadikan terakhir untuk interaktif dan bagaimana kita ya praktis dalam untuk sharing pengalaman gimana ya achieve your financial goal, mewujudkan impian ya bersama saya dengan Gembong Sito. Saya selaku salah satu ya CFP-nya atau personal finance di finansial, karena tiap hari kita lakukan itu ya, cerita, sharing, membantu orang terkait bagaimana tujuan-tujuan keuangan step by step itu ya tercapai. Ya. Jadi karena ini malam-malam, gunakan senyaman mungkin, mau ngeteh, kopi, ya silahkan, cemilan, silahkan teman-teman, ya senyaman mungkin agar teman-teman dapat maksimum. Tapi berdasarkan pengalaman, agar maksimal dan benar-benar pecah banget, maka mohon bantuan untuk interaktif diskusi sharing. Karena aku bukan dosen. Saya teman-teman untuk sharing. Seperti itu Mas Egi ya. Oke, good. Kita mulai dengan apa yang menjadi diskusi kali ini. Ya, teman-teman mudah mendapatkan 4 materi malam ini. Sebelumnya bicara terkait dengan mindset. Ya, masih ingat ya? Mindsetnya. Oh ternyata secara keuangan itu mindsetnya dulu. Mindset keuangan. Ya, terus setelah itu pertemuan kedua apalagi teman-teman? Yuk, dari mindset ketemu yang namanya habit plus produk, melangkah dengan pasti. Nah, kemarin kita bahas terkait dengan obligasi. Setelah itu apa, teman-teman? Reksadana dan saham sebagai pengantar. Terus setelah itu kita lanjut lagi. Oh ternyata ya kalau kita beli produk harus ada, ibaratnya harus ada tujuannya. Oh kita bicara terkait dengan tujuan ya atau goal finansialnya. Benar ya Mas Egi ya? Ternyata ada priority-nya. Kenapa? Karena teman-teman bayangkan di sini adalah hukum ekonomi. Saya itu maunya banyak. Nah di sini ya saya maunya banyak. Saya pengen S2, saya pengen ke Mandalika, saya pengen menikah. Pengen. Tapi resource kita terbatas. Tujuan keuangan. Kita bisa hitung. Dan malam ini kita kupas tuntas ya terkait dengan ya financial goal-nya, ya implementasi aplikasinya. Bagaimana tujuan-tujuan itu, resolusi keuangan itu menjadi sesuatu yang ya aplikatif. Biar nggak tiap tahun resolusi. Bener nggak? Ya. Oke, gimana caranya? Yuk, ya kita buat malam ini spesial. Oke, topik diskusi malam ini kita bicara pertama adalah strategi. Wujudkan tujuan keuangan. Nanti ada saya bercerita, boleh Mas Egi ya, terkait dengan data. Data dari feedback teman-teman. Tujuan keuangan A, B, C, D. Karena kemarin sebelum acara maka tujuan prioritasnya ke Mandalika. Apakah itu sudah tercapai? Ada yang sudah ke Mandalika teman-teman ikut MotoGP, please kolom chat. Kita biar tahu gitu kan. Lihat real life-nya MotoGP plus ya pawang hujannya. Bener nggak itu gitu? Oke, strateginya. Apa strateginya? Tentunya ini bicara satu goal based investment. Apa itu? Bagaimana mencapai tujuan? Investasi itu alat dan tools. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai tujuan keuangan. Ya. Nah, goal based investing. Setelah itu bicara aset alokasi. Kenapa ada aset alokasi? Ya, kenapa tidak satu saham? Saham aja. Yang lagi ngetren-ngetren sekarang, Mas Eki ya. Tahu ya? Investasi, crazy rich. Ini umurnya sangat di bawah 30 gitu. Tapi punya jet. Ya, punya saldonya 500 miliar. Ternyata ada sesuatu gitu kan. Nah, ini alokasi aset. Kenapa kita perlu itu? Nah, terus strateginya gimana, Mas? Pertama adalah kita lakukan income breakthrough. Bagaimana kita ya hack
Oke, nah ada yang emoji nangis. Kenapa? Karena kadang sosok idola itu begitu kuat di media sosial. Saya ingin tokoh ini, Mas. Panutanku. Gitu. Kenapa? Karena muda, kaya, raya, semuanya enak. Iya kan? Ternyata, ya, too good to be true, teman. Nah, income breakthrough. Bagaimana kita melakukan percepatan terkait dengan pendapatan kita. Nah, ini dua hal untuk kita diskusi kali ini. Ya, are you ready? Apakah teman-teman siap? Please ketik yes di kolom chat agar kita tahu sebenarnya kita siap nggak materi. Oke, good. Silakan. Are you ready, guys? Yes, yes, yes. Good. Yes, ready. Ready dong. Yes, thank you. Nah, agar apa? Ya, kenapa? Usia dan waktu itu berpengaruh dalam proses belajar. Kalau malam-malam, bayangkan Mas Egi, ya, sudah dari 9 to sekarang 9 to 5 gitu kan, udah capeknya lainnya. Cuman teman-teman masih energinya luar biasa. Yes, I'm ready. Luar biasa kan? Ya, oke. Nah, nanti dipandu oleh Mas Egi untuk kita lebih interaktif. Ini topiknya teman-teman, diskusi malam ini. Nah, income break itu bicara terkait jenis-jenis pemasukan. Mungkin sekarang kita merasa, Mas, saya kok capek ya. Kerja dari jam 7. Ya. Kenapa jam 7? Karena proses berangkatnya. Kalau di Jabodetabek jam 5. Itu dulu saya. Jam 5. Terus setelah itu, nah, jenis-jenis pemasukannya, sumber pemasukan. Cara menambah pemasukan. Nah, part pertama sekarang. Strategi wujudkan tujuan keuangan. Punya banyak tujuan keuangan, tapi banyak keterbatasan. Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya? Yuk, kasih komen kira-kira solusi singkat. Ide apa? Punya banyak tujuan, tapi banyak terbatas. Gimana caranya? Yuk, komen di chat. Kira-kira ide liar creativity dari teman-teman milenial itu apa? Ya, banyak tujuan keuangan, tapi banyak terbatasan. Ya, memperkerjakan uang. Yes, hemat dan menabung. Yes. Adakah yang cara-cara kreatif? Bikin financial plan. Meningkatkan sumber pendapatan. Ya, ada out the box-nya di sini. Hemat menambah income. Apalagi mungkin nyari ya kira-kira mertua kaya boleh lebih cepat gitu. Mas Egi gitu, mencari pacar yang kaya, apakah itu salah satu strategiknya gitu? Hemat dan lainnya. Yuk, yang lain ya. Nah, hitung mimpinya, buat skala prioritas, tambah income, tambah invest. Yes, tapi investnya kemana? Nah, investnya kemana? Itu yang paling penting kan? Kemarin kita melangkah dengan pasti, itu ada obligasi. Sewain barang pribadi. Mau? Nah, ini kan luxury ya, atau ide-ide membuat skala prioritas. Yes, sangat bagus sekali. Ya, ya itu caranya. Nah, caranya seperti apa? Tentunya kami ingatkan lagi. Oke, boleh invest, boleh mempercepat tujuan keuangan. Itu adalah area yang kedua, kenyamanan. Ya kan? Kenyamanan, kira-kira pengen langsung cepat. Tapi jangan lupa teman-teman, pondasinya. Pondasinya. Saya pengen cepat kaya. Yes, saya juga mau. Kalau ada, please sebutkan. Sebutkan apa yang kira-kira lebih cepat. Nah, tapi ibaratnya ya ini langsung ke level kedua, kenyamanan. Tapi aman nggak? Benar nggak Mas Iki ya? Dengan semua media sosial flexing. Nah, itu kan sekarang istilahnya flexing. Nah, aman nggak? Oh, ternyata satu yang basic, cash flow ternyata. Mas, saya mau invest, tapi investnya kemana? Jangan ngomong invest. Kalau besok kita kalau tidak ada income mau apa? Benar nggak Mas Iki ya? Ya. Kadang kita lupa, saya pengen cepat Mas. Tetapi cash flow, dana darurat belum ada. Syaratnya adalah satu, positif. Pendapatan dikurangi pengeluaran, positif. Surplus nggak bulan ini? Yuk kita kolom chat. Kira-kira pendapatan teman-teman dikurangi pengeluaran surplus, ya kan cuma ada ini. S surplus, ya empty nol atau ya minus negatif. Kira-kira. Yuk
Pendapatan teman-teman, kira-kira dalam manage keuangan pribadi, ya, surplus, ya, empty, or negatif. Yuk, karena kita kasih informasi surplus, surplus. Oke, nah, ini manajemen. Nah, surplus dikit, dikit nggak apa-apa gitu kan. Empty, empty. Wow, oke. Nah, empty ini pakai manajemen ya APBN. Pendapatan dikurangi pengeluaran nol gitu kan. Oke, STP surplus. Nah, good. Masing-masing punya cerita. Masing-masing punya cerita. Makanya kemarin kita coba review bahwa kita mindset, money habit-nya kebentuk, ya. Setelah itu tujuan keuangan. Tapi step pertama, surplus nggak keuangan? Kalau nggak surplus, gimana cara mencapai tujuan? Kalau misalnya tiap bulan, kerasa kok uang saya habis ya. Ada late faktor, biaya-biaya yang tak terduga. Di sini teman-teman, piramida keuangan mengingatkan kita bahwa ternyata ada prosesnya. Ya, amankan keuangan dulu, fondasinya, surpluskan dulu dan darurat aman, baru mau invest. Sepakat, Mas Egi? Yes, exactly. Kenapa? Itulah alamiah. Oke, sekarang kita bicara your story. Masing-masing punya story. Saya ya, punya story, Mas Egi punya story, ya Mas Reza punya story. Aku ingin seperti apa? Contoh, biasanya karena milenial, komunitas ini rata-rata milenial luar biasa. Aku dulu ngerti financial planning itu umur 33, teman-teman. Ada satu kondisi ketika aku gagal ginjal, aku tahu bahwa oh gimana kalau anak-anakku. Ini contoh. Ada financial, pasti ada sesuatu story di mana teman-teman, oke, saya butuh financial planning. Keluarga teman-teman, ya masyarakat teman-teman, apalagi kena pandemi. Pandemik menurut Mas Egi efeknya terkait dengan dampak sosial dan dampak finansial. Anggap berarti yes. Gitu kan? Banyak banget ya. Banget gitu kan. Oke, good. Pandemik mengajarkan ada sesuatu yang unpredictable. Kita harus siap. Namanya pelampung, emerging fund. Oke, contoh. Ini story-nya. Story salah satu, ambil saya story, terus nanti kita akan lihat story-nya dari teman-teman yang di batch sebelumnya. 2022. Biasanya awal tahun kan resolusi keuangan 2022. Dia ingin menikah 2024. Yes, 2024. 2 tahun lagi. Butuh dana 2 juta. Ternyata tadi ada di teman kita komunitas, Mas, tahun ini saya ingin menikah. Nggak usah direncanakan berarti kan, karena waktunya udah tahun ini. Gitu kan? Nah, tapi tentunya rezeki itu pasti ada. Ini pengalaman pribadi ketika menikah, niat baik, ya pasti ada cara, pasti mikir dan pasti akan kreatif untuk mencari sumber-sumber income-nya. Setelah itu lanjut kuliah S2. Ya, setelah S2 beli rumah pertama. Dan kita totalkan aja, kita pengen tahu oke, apa target 5 tahun pertama kita? Ya, tahun pertama kita. Yes, masing-masing pasti beda. Achievement beda-beda. Kadang seringkali Mas umur 25 kok saya lihat di YouTube itu kok dia punya 1 M pertama. Kok saya minder, saya insecure, betul? Padahal apa? Prosesnya beda-beda. Prosesnya beda-beda, teman. Kapasitas, resiko dan semuanya beda-beda. Nah, inilah caranya. Tadi sangat jelas dijelasin bahwa ternyata kita butuh yang namanya minus kembali karena pay later. Hati-hati. Ini hati-hati. Karena ini menarik. Dulu ternyata secara praktikal ya pay later ini menjadi late factor. Hal yang kecil tetapi menggulung di akhir bulan membuat teman-teman, Mas, gaji saya kok ambiar ya. Apalagi sekarang. Oke, gaji teman-teman kan di akhir bulan ya. Ini waktu-waktunya happy. Tetapi bayangkan ketika pay later. Gajian set langsung. Kok kayaknya wus. Benar? Apakah rasa yang sama? Ya, ketik di kolom chat apakah rasa yang sama? Kok gaji saya kok ini ya Mas ya? Ambiar. Yes or no? Gaji teman-teman ambiar. Ya, terutama di konsep ya, pengeluaran jatuh juga. Nah, kira-kira pengalaman. Good. Betul. No. Yes, ya. Ya. Banyak teman-teman. Karena memang kita nggak diajarkan pendidikan financial planning dari
ya kuliah, habitnya nggak dibentuk. Makanya sangat beruntung teman-teman masuk di komunitas. Ya, secara konsisten ya itu melakukan edukasi. Intinya Bu, story-nya ini adalah dia butuh 650 juta, 610 juta Mas. Kebayang ya? Kebayang pusingnya ya? Kira-kira dia mulai gaji berapa? Nah, yuk di sini. Nah, gajinya berapa? Ternyata pemasukan 8 juta. Make sense? Kalau di Jakarta, Jabodetabek, Mas Egi, milenial, ya program-program ODP dan lain-lainnya, oke. Realistis ya. Tapi tentunya tiap daerah beda ya. Beda. Ya, yes, betul. Tetapi ya ini gambaran umum aja. Bukan besarnya gaji, tetapi adalah how to manage. Pemasukan 8 juta, pengeluaran 5 juta, terus investasi 3 juta. Luar. Ternyata dia butuh waktu 17 tahun. Kalau kita bicara dua mengumpulkan semuanya. Itu kalau matematis. Nah, sekarang apa yang disebut goal based investment? Oke, nah ini satu contoh. Kita pertama adalah tahu tujuan keuangan. Kita mau apa? Mandalika tadi. Terus setelah itu saya pengen dana darurat. Berapa sih kebutuhannya? Mandalika berapa sih? Saya pengen menikah. Riset apa dulu nih? Nah, riset dan hitung. Tahu gambarannya. Ibarat nembak itu tahu sasarannya. Itu untuk mempercepat kita dan menguatkan kita terkait dengan godaan pay letter. Benar nggak? Ya kenapa? Karena impulsif. Ya, ada aja. Padahal nggak kepikiran itu. Nah, hitung setelah itu, ya oke. Kuatkan dari sisi saya pengen. Impian saya itu A, B, C. Nah, karena ini banyak. Gimana caranya? Dan lakukan ya aktiviti. Ya, 1, 2, research dulu apa maunya, goalnya apa. Yang kedua adalah hitung dulu, tergambar dulu. Ya, biasanya kita pecah menjadi skala prioritas. Betul sekali teman-teman komunitas. Apa yang kita bisa ingin? Oke, Mas saya punya 5. Yes. Tapi mulai kita susun skala prioritas tahun ini kurang dari 1 tahun misalnya. Kita pengen apa? Oke, 1 tahun. Saya pengen dana darurat dulu deh dan lainnya. Saya pengen Mandalika dulu. Atau setelah itu saya pengen menikah. Skala prioritas one by one. Kenapa? Karena kita terbatas secara keuangan. Nah, ini contoh. Contoh, kita ambil data real dari subjek yang informasi kemarin, Mas Egi ya. Ya, ada banyak yang kasih inputan ke kita bahwa ya kertas kerja yang ketiga itu bicara terkait dengan ini. Tujuan keuangan. Apakah sudah terlihat, teman-teman, Mas Egi? Nah, kertas kerja tujuan keuangan, thank you teman-teman yang sudah kasih input positif melakukan ya pengisian kertas kerja. Tujuan keuangan, financial goal. Ini 1 orang. Ternyata ya dia pengen nikah 2 tahun lagi, rumah 5 tahun lagi, mobil. Nah, 48 liburan ke Mandalika 12 dan kuliah. Kira-kira realistis ya? Ini kita bicara oke, anak milenial begitu kerja, posisi single, apa yang dilakukan? Bro, jalan-jalan dulu bro, ya. User experience agar kita bisa mengenal ya Mandalika, apalagi MotoGP setahun sekali. Prioritas pertama, liburan. Oke, 12 bulan. Mobil ya tahun berikutnya, pernikahan. Mungkin enggak? Kita bisa lihat jangka pendeknya, oke, di situ jangka pendek biasanya kurang dari 2 tahun. Tapi biasanya kalau dalam konsep kita kurang dari 1 tahun. Jadi ini apa yang jadi prioritas? Pertama, liburan ke Mandalika 12 bulan lagi, setahun ya. Karena ya. Yang kedua, dia pengen setelah ke Mandalika, dia nikah dan punya mobil. Kira-kira tujuannya make sense nggak ya? Impiannya rata-rata umum ya gitu. Tinggal
Sekarang kita lihat, deskripsikan, ya, biayanya berapa? Oke, biayanya berapa? Nikah 85, rumah 250, mobil 75, ya, liburan Mandalika 6 juta dan S2 89. Kira-kira realistis angka-angka ini, Mas Egi, targetnya? Realistis sih, Pak. Realistis. Oke. Nah, sekarang uang yang dimiliki berapa? Masing-masing 25, terus 50, 2 juta. Nah, ini posnya, post budgeting. It's good. Jadi sudah terkotak-kotak, sudah terbudget masing-masing. Inflasi rata-rata dibuat 10, gitu kan. Nah, ini yang kadang seringkali kalau untuk inflasi tahunan harus make sense. Kalau liburan, ya setahun lagi biasanya kita pakai inflasinya adalah 4%. Itu sudah kita up 4%. Nah, terus setelah itu mobil ya 10% oke, kuliah S2, nah ini 10% oke. Nah, rumah 10%, pernikahan kami 2 tahun mungkin kisaran di 6%. Nah, ini menjadi, teman-teman bisa hitung kan? Sebenarnya ada. Nah, tinggal uangnya disediain. Nabung berapa? Ternyata total nabungnya ini. 2 juta tambah 3 juta tambah 9 juta, 2 juta tambah ini. Kira-kira ya untuk milenial ya, yes or no, untuk apakah dia mungkin mencapai tujuan keuangan dengan aset alokasi investasinya 2,7, 3,9, 1,8, 33 sama ini. Hampir 8 juta sendiri untuk invest. Kira-kira buat teman-teman berat ya, mudah atau berat? Kira-kira kolom chat ya, realistis enggak sih? Oke, kita ini berat. Oke, good. Realistis nggak? Berat atau mudah kira-kira? Nah, itu teman-teman. Itu perbedaannya. Financial planning bukan bicara plan, tetapi small step, tetapi high impact. Nah, yuk kolom chat di sini, good, berat, gitu kan? Itu kadang. Setelah kayak gini, Mas, gimana caranya? Nah, biasanya saya tadi, oke, skala prioritasnya. Nah, sampai sini ya. Ini yang malam ini kita bahas. How to realize our dream. Ini make sense nggak? Kalau nggak make sense, mana yang prioritas? Itulah fungsinya kita untuk membuat planning. Oke, nah, lanjut sekarang. Itu materinya. Apakah sudah terlihat, Mas Egi, materinya? Ini masih kayak udah. Oke, balik lagi di angka ini, ya. Jadi teman-teman, kalau sudah tahu hitung-hitungannya, nah sekarang story-nya teman-teman apa? Udah dibuatin targetnya. Nah sekarang apakah yang terlihat investasi rencana keuangan, targetnya berapa? Kapan dibutuhkan? Berapa uang yang dimiliki? Good. Nah investasinya tiap bulan. Nah contoh, menikah. Nah, nanti ada kertas kerjanya yang keempat, kita akan buka sama-sama. Menikah, tadi sama ya, ini 70 juta, yang sekarang 89 juta. Jadi yang mau nikah itu dia survei, Mas. 89 artinya lebih mewah daripada yang kita targetkan. 70 juta, berapa lama lagi? 2 tahun. Oke, nah, oke. 2 tahun, 24 bulan. Kembali lagi, ya. Biasanya kalau menikah serius itu banyak cobaannya, Mas Eki. Hati-hati gitu kan, protect your pasangan gitu kan. Oke, uang yang kamu miliki berapa? Komitmen, komitmen dan komitmen. Ya. Uang yang dimiliki ternyata 10 juta, yang diinvestasikan 3 juta. Nah, ini contoh. Hitung dulu, S2 sekarang. UI 90 tadi. Angka-angkanya presisi, Mas Egi. Berarti rata-rata mereka lakukan survei. Udah tahu nih apa yang ingin dicapai. Nah, berapa bulan? 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, dan 3 juta. Beli rumah juga sama tadi. 3 hal poin. Investasinya 3 juta. Nah, sekarang kalau mau investasi. Nah, kira-kira dengan tujuan-tujuan keuangan tadi, akan investasi kemana, teman-teman? Contoh, saya 5 juta atau 3 juta tiap bulan. Kira-kira tergambar investasi kemana aja?
Ya, kemana aja investasi? Please kolom chat, kira-kira 5 juta, ya, 5 juta atau 3 juta kebayang. Investasinya produknya apa? Sebut. Please kolom chat. Kenapa? Karena nah itu akan terlihat. RDPU. Oke, good. Apakah cuma satu produk? Ketika satu produk saham dari reksadana, yes. Reksadana. Nah, pulau dengan 1 tahun RDPU, good. Nah, ini kan masuk ya. Apa yang kita sampaikan dan teman-teman pengalaman itu sudah. Investasi kemana? Biasanya, nah di sini ada yang suka sepak bola, pasti kan, suka banget kan. Nah, kenapa kok sepak bola itu ada teamworknya? Ada 3 bagian. Nah, ini biasanya saya bicara investasi itu ya, ibaratnya saya main sepak bola. Oke, nah gambarannya seperti ini. Oke, di sini sepak bola ada 3 unsur utama. Ya, ini pertama misalnya, nah ini gawangnya, let's say itu adalah defender. Nah, defender ini apa? Ya, intinya di sini adalah ya konsep produk yang likuiditas. Dulu Guardiola, kalau kita ngomong City itu yang diperbaiki apa? Strikernya atau backnya, Mas Egi? Membangun timnya, dia beli back mahal-mahal. Ya kan? Ya. Iya, defender, likuiditas. Kenapa? Uncertain. Dana darurat dia aman. Nah, disinilah ada namanya RDPU. Ya, jadi ketika kita butuh apa-apa ini harus alih, aman, ya, liquid dan mudah aksesnya. Produknya apa? DPU, apalagi sebutin teman-teman. Yang tujuannya kurang dari 1 tahun. Yuk, sambil kita refresh berdasarkan pengalaman teman-teman, berdasarkan pemahaman teman-teman. Kalau ngomong likuiditas jangka pendek kurang dari 1 tahun, ya itu kita bicara oke, good. Deposito, good. Apakah deposito menjadi instrumen yang menarik, Mas Egi? Masing-masing punya, karena di sini beda ya. iya, beda. Bisa obligasi juga. Tahunya deposito, ya oke, deposito, good. Nah inilah ya liquidity. Deposito, terus di sini ada DPU, good. Tabungan jangan lupa, ya kenapa? Pada saat akses, pada saat kita butuh, maka saat itu juga tabungan itu menjadi skala langsung bisa akses. Makanya biasanya saya adalah 1-2 bulan cukup. Sisanya baru di sini. Nah, defender, likuiditas. Nah, inilah penjaga ya mid flyernya. Namanya stabilitas. Cari produk-produk yang bisa memberikan cash flow rutin. Nah, ini banyak sekali cash flow rutin. Ingat, ya pertemuan kedua melangkah dengan pasti ya. Nah, emas, oke ya. Deposito Bank Neo, yes, bank digital. Ya, ada Blue, ya, ada semuanya. Neo, ya, Alobank dan lain-lain. Bank digital. Emas gimana? Emas boleh pakai defender emas ini. Apalagi sekarang yang punya emas pasti dia akan tersenyum. Kenapa? Karena cuan. Kenapa cuan? Ketika ada krisis, ketika ada perang, uncertain, emas menjadi naik. Harganya naik. Nah, itu defender, stabilitas cash flow rutin, cari instrumen-instrumen yang bisa memberikan secara rutin. Obligasi negara. Kemarin kita melangkah dengan pasti obligasi negara. Oke, obligasi negara kemarin SR16. Mulai teman-teman. Mulai 1 juta. Tapi 1 juta akan merubah keyakinan teman-teman dan merubah habit teman-teman. Ya, itu ya kisarannya di 4,95%. Nah, obligasi setelah itu ya peer to peer dan lainnya. Ya, reksadana terproteksi. Nah, baru ini yang biasanya sering Mas Egi. Saham, reksadana, ya, ini reksadana, terus apa lagi? Ya, kripto, forex itu semuanya ya ini agresif. Ibaratnya nyerang terus. Tapi kalau backnya kedodoran, ambiar. Ya, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau ada pertanyaan silakan.
Ya, ada liquidity, stability. Nah, ini biasanya konsepnya di banyak produk, tapi secara sederhana aku bagi menjadi 3 fungsi. Fungsi return, fungsi stabilitas cash flow rutin, dan cash flow likuiditas. Lanjut ya. Jadi nanti kita akan banyak diskusi masing-masing produknya. Kalau kita bicara saham, obligasi negara, ya obligasi negara itu di kisaran 4,5, 4,95 ya. Kuponnya sekarang rata-rata, dan ada obligasi swasta, misalnya 5 sampai 10. Pajaknya ada 10%. Ini ada ya. Penurunan sudah pajak. Saham ada, dividen, reksadana pasar uang. Yuk tumbuh teman-teman. Kenapa? Karena kita tahunya tabungan. Tabungan itu untuk operasional. Kira-kira 10 juta kita berdampak enggak Mas Egi? Kalau tabungan biasa? Oh, enggak kayaknya. Tabungan biasa ya? Enggak. Karena itu ya ada biaya, ada administratif dan lainnya. Coba bayangkan 10 juta kita masukin di ORI. Ya, ORI atau SR 16. Dia dapat bertumbuh 495% loh, atau 4,4, atau setara di sini 37.000 misalnya setiap bulan. Small step, tapi benar-benar solid. Itu ada naik level dari 0%. Ibarat kayak masa, gitu kan? Ya level keberdasannya level 1. Nah, ini contohnya, teman. Rata-rata yang masa menarik adalah di sini, di saham dan lain-lainnya. Jangan saham dulu kalau tidak kuat. Ya, sisi agresif ini. Kripto apalagi yang sekarang crazy rich. Jangan teman-teman. Ya kita nggak akan tahu. Ya, jadi benar-benar yuk dari sekarang ya, kita coba yang realistis, tapi yang praktikal, yang aman. Karena investasi itu bicara long journey-nya. Ya. Nah, ini contoh aset alokasi. Saya biasanya membagi-bagi itu menjadi kayak tim sepak bola Mas Eki. Jadi ada yang likuiditas di sini. Ya, likuiditas ini porsinya. Terus ada yang cash flow, ya, stabilitas, dan ini ada yang ya tentunya cetak gol, return. Ya, goalnya mempercepat returnnya. Tentunya di instrumen-instrumen yang pasti. Oke. Nah, investor. Jadi ketika tadi 3 juta sebulan, apa yang jadi prioritas di sini? Nah, ini kan setara. Kita pengen Mas 1, 2, 3. Biasanya saya akan buat grading Mas Eki. Menikah dulu, setelah itu S2, setelah itu boleh rumah pertama. Kenapa? Small step. Impiannya realisasikan. Step 1-1. Kalau ini standar. Masing-masing 3. Semuanya sama. Mana yang jadi prioritas? Karena uang kita terbatas. 3 juta. Nah, inilah biasanya saya lakukan. Oke, target pertama adalah menikah. Menikah dan sip. Setelah itu S2. Sip. Rumah sip. One by one. Fokus, realisasikan, dan nikmatin. Bahwa kita bisa mencapai impian kita. Kenapa? Karena nggak semua bisa pada saat yang sama. Oke, di sini udah ada. Oh, ternyata 3 juta ini anggaran. Belum ada anggaran. Ya. Oke, nah dari situ teman-teman. Nah sekarang aku lanjutin terkait dengan bagaimana caranya. Kalau saya terbatas 3 juta aja untuk nikah, fokus ke nikah. Tapi setelah itu income breakthrough-nya apa? Solusi-solusi yang diberikan. Menambah sumber pemasukan. Caranya, how? Nah ini yang menarik kita. Ada 2. Stable dan spike. Stable itu yang stabil, spike itu yang naik turun. Nah, inilah kreativitinya teman-teman. Tadi luar biasa Mas Reza sudah bilang bahwa oh apa teman-teman butuh apa? Konten kreator misalnya, ide-ide apa yang teman-teman pengen leadership, pengen skill-skill tertentu yang teman-teman bisa lakukan itu. Biasanya umur 20 sampai 30 itu adalah value, tingkatin value kita. Karena ini yang paling efek Mas Reza. Soalnya kalau kenaikan gaji, tipis bro. Bener gak? Terpakem, 8% sampai 10%. Udah. Tapi kalau value, nilai kita, kompetensi kita, itu berkali-kali lipat. Itu yang saya rasakan sendiri, teman-teman.
Dulu awal masuk ke Jakarta, ya saya bolang itu 3 juta. UMR-nya di situ. Tetapi dengan tingkatin value, nilai, ya itu luar biasa, sekarang bisa berkali-kali lipat. Itu contoh. Jadi fokus ke value, nomor 30. Lah, baru terkait ini adalah growth asset. Jadi teman-teman, gimana caranya adalah nilai teman-teman itu ya sangat dipercepat. Untuk value-nya apa? Ambil kursus, ambil skill, jadilah ekspor. Ekspor di bidang tertentu dan itu tentunya teman-teman akan ya, dapat jasanya. Ya. Nah, penghasilan freelance. Oke, satu sumber income saya adalah gaji karyawan. Setelah itu, apa yang saya side job, side hustle yang saya bisa lakukan? Konten dan lain-lainnya itu luar biasa. Oke, nah itulah teman-teman kreativitinya. Nah, ini saya akan share. Ada penghasilan aktif, penghasilan investasi, dan penghasilan pasif. Apa bedanya? Kalau aktif income, teman-teman bekerja. Oke. Tapi kalau investasi, investasinya yang bekerja. Ya, aktif. Misalnya contoh teman-teman trading. Ya, di saham ada capital gain dan dividen. Tapi kalau pasif, di sini adalah teman-teman, nah di sini ada sewa, ada royalti dan lain-lain. Active income, tingkatin knowledge, skill, dan network. Jadi luar biasa, komunitas sudah dikasih fasilitas, ya, knowledge-nya diasah, skill-nya diasah, network-nya ini. Ada istilah Mas Egi ya, orang pintar kalah sama orang beruntung. Nah, beruntung ini bisa diciptakan. Ketika teman-teman berinteraksi, bernetworking, akan ketemu. Oh, ketemu Mas Riza. Ketemu apa. Nah, ketika ketemu, teman-teman, taunya apa? Kalau teman-teman punya value tertentu, yang diingat adalah teman-teman. Itu cara saya. Sampai sini oke ya? Ya, active income. Yang kedua, kita bicara investment. Investment bicara modal, investasi bulan imbal hasil. Butuh waktu, tapi yang paling cepat value teman-teman. Nah, ini passive income, tentunya teman-teman meningkatkan karirnya, promosi, ya, menjadi expert atau menjadi generalis, tergantung teman-teman ya spesialis di mana, passionate-nya di mana, atau ya menambah pemasukannya lain. Horizontal, ya awalnya side hustle, sekarang saya gaji, terus saya ngajar, saya di saham, franchise, side hustle. Itu yang secara income horizontal. Temukan itu dan contoh sekarang kita bicara ya bagaimana cara mewujudkan. Ada kertas kerja yang keempat. Di sini kertas kerja yang keempat adalah oke. Nah, kita gambarkan bagaimana realize our dream dengan kertas kerja yang keempat. Kan kita tahu nih produk-produknya. Terlihat Mas Egi? Reksadana pasar uang 4 sampai 6. RDPT 5 sampai 8 untuk tujuan 2 sampai 3 tahun. Campuran saham. Sekarang kita tahu produknya, ya ibarat kita tahu pemainnya, kita sebagai ya manajernya, kita sebagai pelatihnya. Nah, tadi dalam konsep aset alokasi ibarat teamwork. Jadi tidak 100% di saham. Why? Kalau teman-teman ngerasain 100% di saham, kadang senyum, naik, tapi kadang pahit. Ya kan? Siap nggak dengan penurunan? Rata-rata nggak siap. Di sini biasanya kita bagi 3, Mas. Oke, likuiditas pasar uang, alokasinya 10%. Jadi ibaratnya kayak dibagi-bagi gitu. Nah, reksadana pasar uang, pendapat tetap, semua kita bagi-bagi. Target return-nya rata-rata tadi, yang return yang realistis, ya angka tadi. Nah, itu ternyata total return-nya adalah 10,9%. Teman-teman bisa dapetin ya ini, ya kertas kerjanya ini, coba hitung. Nah, liquidity misalnya. Mas, ternyata saya nggak suka, misalnya saya pengen reksadana proteksi nggak suka, ya kita pengen fokus di obligasi, saya naikin. Obligasinya 20%. Oke. Nah, obligasi 20%, tetapi porsinya reksadana campuran saya nolkan. Oh, ternyata risikonya itu returnnya lebih rendah. Tapi secara keamanannya lebih tinggi, lebih stabil. Oke, saya pengen Mas, nanti kalau saya belajar, ya terus di saham saya naikin menjadi 30%. Biasanya milenial sukanya ini Mas, 30%. Mas, mana yang cepat, mana yang arah,
naik besok sahamnya. Emang saya dukun apa gitu. Oke, nah ini 30%, tetapi ada yang saya kurangi pendapat tetap. Jadi berapa? 12%, sekarang jadi 11%. Inilah yang kami gunakan secara praktikal. Tujuannya bukan mengoptimalkan return, teman-teman. Tidak. Mengejar return, tidak. Ya. Kalau return 100% di saham, tapi resiko. Kita pengen tumbuh, kuat, portofolionya, ibarat mobil, bannya itu 4. Dalam kondisi darurat, kondisi gelombang-gelombang tetap kuat. Coba bayangkan kalau mobilnya 1, teman-teman. Mobilnya 2, itu bukan mobil, Mas, gitu kan. Nah, ini konsep aset alokasi itu yang kita sampaikan. Dan mulai dari ya sekarang. Itu yang kita bisa presentasikan malam ini untuk diskusi pengantar. Thank you. Oke, thank you, Kak Gombong. Nah, kayaknya sekarang udah mau maju ke sesi diskusi. Tentunya teman-teman juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa ya, pertanyaan di drop di Slido. Mungkin panitia bisa tolong drop lagi. Semakin bertanya, semakin banyak kita interaktif, kita semakin dapat insight dan pengalaman. Yang dibutuhkan itu adalah pengalaman praktisnya. Oke. Betul sekali. Oke, ini udah di-share juga di kolom chatnya. Kalau masih ingin ditanyakan kembali teman-teman kepada Kak Gombong mengenai financial ini kelas malam ini ya. Wah, sudah banyak banget nih Mas pertanyaannya kayaknya. Oke, minum dulu gitu kan. Logika tanpa logis nggak jalan gitu. Malam-malam ini gitu kan. Oke, udah siap gitu ya. Go ahead, yuk. Oke, tolong bisa di-share panitia mungkin slide-nya sekarang. Semakin banyak pertanyaan, semakin happy. Semakin kita dapat insight, pengalaman praktis. Nanti kita bisa share. Harus di slide atau di kolom chat, silahkan. Ada di slide, Mas. Oke, good. Saya deg-degan lihat pertanyaannya gitu. Nah, ini kayak skripsi ini gitu. Oke, nih Kak, ada dari Egi Batu Baca deh ya. Ada dari Blackpink. Oke. Izin bertanya, untuk sandwich generation, kira-kira produk investasi yang cocok itu apa ya Kak? Karena kondisinya banyak pengeluaran ya, untuk keluarganya, mungkin untuk saudaranya, dan untuk diri dia sendiri nih. Oke. Ini hubungannya dengan Blackpink Korea gimana ya? Penggemarnya ini. Oke, krisis sandwich. Kita akan arah ke sana. Kenapa? Fakta membuktikan pensiun di Indonesia, karena aku ya rata-rata di pensiun ngurusin ya 10 orang yang akan pensiun. Ternyata faktanya Kompas itu 65% itu tidak siap pensiun. Fakta. Ya kan? Apalagi yang kemarin sempat ramai kan? JHT gitu kan? Ya, 56. Wah, ada. Itu contohnya. Clear. Oke, kita bahas satu persatu. Boleh ya? Kupas tuntas. Kenapa? Karena hampir mayoritas kita mengalami hal yang sama di konsep yang namanya generasi sandwich. Oke, generasi sandwich itu apa sih sebenarnya? Nah, ini ada satu ya, yang kita terjepit di sini. Anggaplah ya, ini. Ya, boleh terlihat sekarang? Nah, ini adalah orang tua kita. Di sini adalah anak-anak kita. Dan yang sekarang kita di sini. Kita. Oke. Bos. Bro, gitu kan. Di Jakarta itu mahal atau murah biayanya? Please, kolom chat di kota-kota besar ya, biayanya, lifestyle-nya, kebutuhan hidup dan gaya hidup mahal atau murah. Please kolom chat. Kita bahas satu persatu. Jabodetabek, tergantung gaya hidup. Oke. Berarti ada dua sumbernya, esensinya.
Dengan financial plan, dengan melakukan budgeting, teman-teman akan ya kebutuhan hidup vs gaya hidup. Oke? Nah, ini dulu. Nah, ini di mana tahu perbedaannya? Tentunya ya, teman-teman harus lakukan yang namanya apa teman-teman? Kebutuhan hidup, gaya hidup. Itu harus lakukan financial check up. Kalau nggak akan tahu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara sandwich, maka kita menanggung ya beban generasi orang tua atas kita, ya generasi anak kita. Satu di sini adalah cost-nya tinggi. Ya, kenapa? Semakin dia sepuh, semakin dia tua, maka semakin dia berharap bahwa anak-anakku, kamulah sumber pendapatan. Oke, saat ini apakah ada yang dalam posisi generasi sandwich? Please kolom chat. Merasa di generasi sandwich sudah bekerja, terus ya kita support kedua orang tua kita, dan kita merasa oke, saya di posisi generasi sandwich sekarang. Nggak ada? Wow, keren ya. Oke, orang tua kita. Kenapa? Karena dia memasuki usia tidak produktif. Oke, disinilah usia tidak produktif. Ya. Cost terbesar dia itu adalah satu di sini. Rata-rata apa yang kita bisa bantu? Pertama memang yang kita bisa bantu adalah ya proteksikan mereka. Proteksi. Ya. Kenapa? Contoh, ya, kita keluar biaya 2 juta. Langsung lebih gitu kan. Nah, untuk kebutuhan hidupnya dia, operasionalnya beliau, tetapi satu hal jangan lupa untuk proteksikan mereka. Kenapa? Karena ketika menyentuh di usia pensiun, kos terbesar itu rata-rata ada di mana teman-teman? Kesehatan. Kesehatan mereka dan lainnya. Nah, inilah di asuransi premi kan itu banyak sekali dan itu murah, bisa. Harus ngomong dulu ke orang tua kita sebenarnya butuhnya apa, kebutuhan hidup beliau atau gaya hidup beliau. Kita pengen bantu, siapa sih nggak mau pengen bantu, cuman kita mengalami hal yang sama. Mas, aku pengen bantu, tetapi kondisi saat ini aku pun susah, bener gak? Ya, nah itu contoh sandwich. Kita di posisi apa? Oke, ada chat di sini. Ya, berapa keluargaku termasuk sih? Dulu masih percaya banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki, ya, yang mengarah kalau anak itu jadikan investasi. Ya, karena memang pemahaman kita. Tapi kita berharap bahwa oke, stop rantainya itu di kita. Kita janji. Yes, kita janji bahwa rantai generasi sandwich cukup di kita. Caranya gimana? Ya, kalau kita lakukan financial planning, kita tidak ukur, tidak lakukan plan, maka kita akan menjadi generasi sandwich kedua. Anak kita akan menjadi, oke, nak, kamu adalah uang pensiun ayah. Kenapa? Karena ini masalahnya. Pendidikan, apakah ada yang murah? Pendidikan, biaya pendidikan, please comment, kolom chat, mahal atau murah biaya pendidikan. Karena ini sudah jadi industri pendidikan. Ini kita sharing ya. Mahal, mahal sekali. Good. Rasanya sama teman-teman, ya kan? Dulu aku kuliah, SPP itu 1 juta, itu negeri ya. Sekarang berapa? Itu 1 semester loh. Very mahal, very expensive. Tetapi kok banyak inflasi. Nah, ini pada curhat semua ini. Sekarang udah UKT makin mahal. Yes, itu yang dirasakan teman-teman. Nah, makanya itu, yuk lakukan income breakthrough. Nah, yang sandwich ini adalah ya tentunya satu, komunikasikan dengan orang tua, ya mana kebutuhan mereka, gaya hidup, dan mana yang bisa disupport kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya tapi yang paling utama adalah niatkan bahwa kita pengen membantu sisi mereka. Kita ada di sini karena posisi mereka. Ya kan? Nah, bagaimana cara bantunya? Komunikasikan, lihat mereka kebutuhan berapa, apa yang kita bisa support, proteksikan mereka juga, terutama di kesehatan. Itu yang dari
ya atas. Karena terbesar pengeluaran mereka adalah di biaya kesehatan. Sampai sini clear ya? Kalau bawah, pendidikan anak. Kita tahu mahal, oleh karena itu siapkan mulai dari sekarang. Planningkan mulai dari sekarang. Kenapa? Kita tahu kalau kita tidak melakukan sekarang, babak belur. Apakah seperti di luar negeri? Ya, untuk pendidikan ada soft loan. Jadi orang kuliah udah dapat hutang gitu. Jangan. Nah, itu bisa di nanti detail satu khusus mungkin generasi sandwich, ayo diskusi sama aku ya via DM via apa, kita sangat terbuka. Tip praktis, nah ada di akhir itu ada e-booknya, teman-teman bisa download secara lengkap di situsnya. Oke, nah, itu ada tips generasi sandwich. Tapi yang pasti adalah lakukan ya komunikasi dengan orang tua, mana yang bisa bantu, ya mana yang bisa kita proteksikan mereka terutama kesehatan. Untuk anak kita planningkan biaya pendidikannya berapa dan produknya. Itulah kenapa pentingnya investasi penting. Ya, investasi membantu tujuan keuangan. Tapi kalau nggak investasi, ya kita udah pasti maka inflasi yang terjadi. Contoh gambaran Amerika itu inflasinya adalah 7,9%, teman-teman. Inflasi Amerika. Ya, itu dari saya pertama-tama. Semoga menjawab untuk pertanyaan di kelas sandwich. Baik, terima kasih ke Gembong atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya oleh Kayeri Blackpink ini. Nah, soal tentunya jadi be a better sandwich generation ya teman-teman. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Gembong nih dari Kak Armilan Fahriza ya. Kepada Kak Gembong, apa yang dimaksud dengan residue income dalam klasifikasi active income nih Kak? Oke. Biasanya residual income di situ, misalnya kita beli, ya terkait dengan beli sesuatu, contoh ya saham, ya. Terus setelah itu dari saham, misalnya contoh dari penghasilan kita, ya, itu kita belikan obligasi. Dari sisi obligasi, ya itu ternyata menghasilkan kupon. Nah, kuponnya itu yang kita investkan dan reinvest lagi, residual income. Artinya apa? Dari sisi investasi, hasil investasinya itu diinvestasikan. Contoh kayak di obligasi negara. Modal kita SR ya 16, modalnya 10 juta. Oke, pendapatan bulanan kita dapat 37 juta. 37.000. Nah, 37.000 itu yang diinvestkan lagi ke produk-produk yang bisa memberikan itu yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Gembong. Semoga terjawab ya Kak Armela. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang mau bertanya lewat Zoom sekarang nih. Coba kalau ada pertanyaan teman-teman boleh raise hand di kolom reaction-nya dong. Kalau ada yang mau bertanya langsung, tuh langsung ada Kak Ihsan nih. Coba deh ya. Selamat malam Kak Ihsan. Udah dari awal mulai deh kayaknya dia mungkin pengen nanya langsung ke Kak Gembong nih Kak. Aduh nggak kedengeran ya, aku lagi nge-zoom. Oke, silakan Kak Ihsan. Halo, selamat malam Kak Gembong. Selamat malam. Ya. Perkenalkan, nama saya Iksan dari Bandung. Izin bertanya, bagaimana solusinya jika kita banyak mimpi dan tujuan keuangan, tetapi penghasilan bulanannya terlalu kecil? Dan apa solusinya untuk meningkatkan income dengan tujuan mewujudkan impian tersebut? Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan antara penghasilan dan pendapatan? Itu saja Kak, terima kasih. Oke, good. Sekarang kita pertama adalah kita banyak mimpi. Yes, bermimpilah. Kenapa? Kita masih muda. Ya, Soekarno bilang kalau bermimpi, setinggi mungkin langit, sejatuh-jatuhnya kita dapat awan. Tapi kalau kita nggak mimpi, kita nggak ada. Ya, itu pertama. Nah, sekarang wujudkan mimpi itu menjadi sesuatu yang konkret, gambarkan dengan jelas. Ya, mulai dari konsep goal finansialnya, ada konsep SMART, spesifik, measurable, attainable, reliable, dan time bound. Saya mau apa? Contoh, oke, misalnya apa satu ambil yang menjadi prioritas Mas Iksan sekarang yang pengen dicapai? Jangka pendek.
kira-kira? Ingin lanjut S2 dan kerja, insya Allah. Oke, S2, good. S2, spesifik, S2, yes. Yang kedua adalah ya ukur S2-nya kemana. Ya, berarti lihat komponen biaya-biayanya. Oke, ternyata butuh 90 juta, misalnya. Let's say. Nah, yang kedua adalah kapannya. Sekarang start di 2002. Saya pengen ya S2. Berapa tahun lagi, Mas? Kalau sekarang udah mau lulus sih semester akhir, semester 8. Oke, semester 8. Berarti ya sekarang semester 8. Nah, S2 saya pengen misalnya 2 tahun lagi atau langsung masuk S2. Saran saya kalau bisa kerja dulu. Ya, atau sambil bekerja. Kenapa? S2 itu bicara terkait dengan konsep thinking. Ya. Lebih enak, lebih praktikal ketika kita dapat pengalaman praktis. Itu yang pertama. Mungkin selisih 1 atau 2 tahun baru lanjut S2. Jadi bukan kita kejar secara akademiknya, yes, betul, tetapi ya pengalaman praktisnya. Yang kedua, ya. Nah, kita dapat, dengan bekerja dulu, maka kita dapat set hasilnya itu. Kita punya pengalaman praktis. Plus, karena kalau kita sekarang saat ini itu, misalnya let's say, kita bisa ngatur nggak income dan spend, cost. Kecil, Mas, tapi kecilnya berapa? Ya kan? Nah, di sini pasti, karena bicara financial planning itu bicara taktis. Ya, oke, Mas, 5 juta atau bahkan 2 juta, 3 juta. Boleh. Nah, sekarang cost-nya berapa? A, B, C, D. Surplus, empty, atau ya minus, negatif. Nah, sekarang surplus. Kemana? Kita bisa ukur. Nah, karena kita di awal, ya, misalnya ini ya, smart udah dapat 2 tahun lagi, terus posisinya udah jelas di mana. Oke, saya per bulan harus nabung per bulan. Ya, saya nabung yaitu let's say 2 juta. Tapi kan nggak mungkin ini. Saya gajinya 3 juta. Ya, mungkin saya surplusnya cuma 500.000. Nggak mungkin. Yes, matematis itu ya. Nah, berarti kalaupun saya nabungnya 500.000, berarti dalam sebulan saya 6 juta. Maka S2 saya 90 juta ini ya akan tercapai hampir 8 tahun lagi. Oke, mikir kita. Saya punya impian. Gimana caranya? Push or limit. Creativity muncul. Income dari gaji. Apakah kita ada percepatan? Set apa? Set gaji. Misalnya contoh terus di sini. Mas Iksan ada satu skill khusus yang passionate dan Mas Iksan kuasai. Apa? Misalnya freelance. Online. Content creator. Karena semakin kita ingin goalnya, semakin kita akan mencapai gimana semua usaha kita akan ke sana. Kita bilang, contoh, kalau kita dikejar anjing, gimana Mas? Nah, itu kan luar biasa kan? Semua upaya kita gitu kan. Tembok 1 meter, 2 meter pun akan. Nah, itu contohnya. Jadi, clear dulu nih. Oke, saya smart S2. Dari 8 tujuan, 5 tujuan itu, nah startnya saya goal smart nih. Oke, S2 90 juta, 2 tahun lagi per bulan saya 2 juta atau 5 juta misalnya. Realistis nggak? Kondisi saat ini nggak realistis. Tapi saya bisa mulai 500 dari saving ini. Dari 500 ini, ya oke. Paling cepat adalah investasi yang meningkatin value Mas. Max up. Ya. 500 ini jadi modal ataupun aktif. Ya, creativity yang lain. Yang dimana itu bisa memperbesar. Karena di usia-usia sekarang, milenial itu yang fokusnya tadi di bawah 20-30 tahun itu fokus ke pengembangan diri. Buat skillful, networkingnya. Siapa tahu di sini 3 juta terus kenal sama ya
Mas Reza, terus ada Mas Kuat di kompetensi terus, ternyata gaji ada 10 juta. Ini kan nggak terpikirkan, bener nggak? Nggak ada matematisnya. Tapi karena value-nya Mas naik, kompetensi Mas naik, semua itu mungkin. Itu indahnya financial planning. Contoh, seringkali saya bilang, Mas, dana darurat, nggak mungkin saya minus. Oke, pelan-pelan kita bantu. Kita bantu, kita perbaiki. Ya ini caranya. Kita punya income. Nah, sekarang aset kita apa aja? Aset sama hutang. Jadi detail, Mas. Income-nya, cash flow-nya gimana, aset saat ini punya apa. Nah, di situ kita lakukan ya plan. Dari plan itu kita eksekusi. Oh, ternyata kita mulai dari 500.000. Oke, berarti 1 tahun lagi 6 juta. 2 tahun lagi 12 juta. Tapi kalau saya ningkatin A, B, C, D, ada. Itulah jadi fungsinya kami sebagai temannya Mas. Tinggal DM aja gitu kan di media sosial dan lainnya. Nah, di situ banyak ternyata tidak hanya matematis. Ternyata dari 0 pendapatan daruratnya itu menjadi sekarang, Mas, terima kasih sudah tercapai. Orang butuh cuma insight, bahwa orang butuh motivate. Dan orang butuh, oke, clear. Saya mau S2, pertajam itu dan realisasikan. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, terkait dengan sumber-sumbernya tentunya, ya mulai dari mana? Intinya gimana uangnya tumbuh. Nah, contoh, di obligasi, di tabungan, di deposito, tumbuh dulu. Ketika orang tumbuh, oh ternyata saya 1 bulan ini bisa nabung loh 500. Berarti saya masih bisa tahun depan itu misalnya saya tingkatin 500, 1 juta. Clear by clear. Itu indahnya financial planning, Mas Eki. Nggak gampang, ya, tetapi tidak ada yang sulit kalau kita ya ingin kuat dan tentunya disupport dengan doa. Minta doa. Karena nothing impossible. Kalau kita sudah bisa melakukan eksekusi itu. Seperti itu, Mas. Ya. Baru ngomong produk, ya tadi panjang lebar kita sudah. Oke, semoga itu menjawab, Mas. Step by step. Oke, terima kasih Kak Gembong. Gimana Kak Ihsan? Apakah sudah terjawab pertanyaan nih? Cuma tidak satu lagi pertanyaan yang apakah ada perbedaan antara penghasilan dan pendapatan? Oke. Kalau kita bicara secara definisi, itu kalau bahasa saya itu sama. Pendapatan ataupun ya penghasilan. Ya, apa yang diterima tiap bulan. Nah, diterima apakah kita dari gaji, ya, makanya biasanya ada pendapatan untuk penghasilan. Biasanya penghasilan itu lebih ke gaji. Tapi kalau pendapatan, apa yang didapat tiap bulan? Contoh, saya ternyata dari gaji sumbernya. Yang kedua, dari dividen saham. Yang ketiga, dari cash flow obligasi. Tapi secara esensinya sama. Apa yang didapat tiap bulan? Kira-kira seperti itu. Mau pendapatan, mau penghasilan? Baik, Kak Gembong. Terima kasih banyak, Kak. Sip, terima kasih. Yuk, yang lain makin malam makin panas makin oke. Ini nih Mas, kayaknya ada tambahan nih dari kolom chat pertanyaan dari Kak Rizky ini. Kalau seperti keinginan Mas Ihsan, tapi case-nya baru kerja, tapi jumlah utangnya lebih rendah dari aset, bagaimana ya Kak? Kan karena udah minus duluan nih Kak, gimana nih? Oke, kita kadang ya menghadapi kondisi-kondisi yang unpredictable. Misalnya contoh, lulus kuliah. Oke. Kerja pertama kali. Ketika kerja pertama kali, let's say di 5 sampai 10 juta. Misalnya. Itu gede ya ini ya. Ya, anggaplah kita naikin, kita turunkan lagi deh. Agar biar benar realistis. Ya. Lulus range-nya ya 3 sampai 6 juta per bulan. Sampai sini realistis ya Mas ya? Ya. Kalau di atas itu ya alhamdulillah gitu kan. Ya, kalau teman-teman dapat pekerjaan yang bagus itu di atas kita. Nah, tapi kalau di awal-awal biasanya 3 sampai. Nah, sekarang kalau untuk single ya muda itu angka 3 sampai 6 juta itu kira-kira cukup kan? Tapi ada satu istilah gitu kan, orang tua kita kena COVID. Misalnya orang tua gitu kan, orang tua kita terdampak COVID.
ternyata ya ini timbul namanya hutang. Hutang sebesar 500 juta. Oke. Dan orang tua kita atau keluarga kita itu drop penghasilannya. Ini mau nggak mau, ya masa muda kita itu mendapat case seperti itu. Gimana caranya? Stres, yes. Kita mengalami hal yang sama kan, kejar-kejar utang, dan kolektor dan lainnya. Ya tentunya, tapi baik lagi. Sekarang itu kita bisa bicarakan, oke, aset kita apa? Aset dan ya hutang. Hutang ini pasti ada timbul. Kenapa? Why? Itu biasanya kita akan melakukan konsultasi. Hutangnya ini apa? Oke, asetnya apa? Ini nggak ada sama sekali, timbul hutang. Berarti ada something. Kalau dia secara personalnya, misalnya terjebak hutang, terus hutangnya konsumtif dan lainnya. Ya, tapi ya ada hutang yang sifatnya hutang tambahan. Ya itulah. Tapi intinya kita dapat hutang. Gimana caranya? Bayar. Gimana caranya? Lah itu yang susah. Gitu kan? Nah, bayar ini kenapa? Karena kalau di Amerika ketika hutang, solvency, kita ngajukan bangkrut. Bisa. Amerika. Indonesia bro, hutang, ya, bayar. Nah, gimana cara bayarnya? Nah, di situ, itulah seninya, pedang sering. Terakhir itu ada satu bedah, satu case, orang, ya ibu-ibu kejebak pinjol 21 pinjol. Dan dia nggak ngomong sama suaminya. Kenapa? Ketika suaminya drop, ya penghasilannya, ya, tapi ya ibu-ibu pengen support. Akhirnya dia berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan bulanan dan lainnya. Nah, hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan, dihitung. Oke, hutang. Hutangnya berapa? Clear. Satu, ya, catat hutangnya, detailkan hutangnya, ya, detail hutangnya ini apa saja. Oke, misalnya A, hutangnya tenor, ya, bunga, ya, terus kira-kira minimal paymentnya A, B, C, D. List satu-satu, list down, breakdown, sumbernya kemana? Ya, apakah ke orang ataupun ke perusahaan. Dari sini udah tahu nih, oke, kemampuan kita semua. Lakukan ya yang ketiga tentunya kalau dengan posisi saat ini ya sumber pendapatan, sumber income kita terbatas. Mau nggak mau, gimana cara untuk melakukan ya penambahan pemasukan income? Caranya gimana? Masing-masing punya cara. Tapi yang satu, kita punya Tuhan. Berdoa sama dia, minta sama dia. Ini yang kita lakukan. Sebagai gambaran dulu pernah hancur, gitu. Terus utangnya ratusan juta, ya kalah di forex pribadi. Nah kalah kan, udah gimana gitu kan? Ya udah, dari situ kita bangkit. Bahwa step by step itu bisa dilewati. Kadang orang butuh itu. Butuh untuk meyakinkan bahwa, nah tinggal caranya gimana, ada aja. Creativity, nah itu. Tapi kan kita nggak bisa fix, ini loh makan, ini loh caranya. Nggak ada. Cara saya akan berbeda dengan cara Mas Egy, cara Mas Isa. Tapi dengan adanya teman, ya kita lakukan komunikasi yang baik, kita lakukan ini, ya itu bisa one by one. Biasanya kalau misalnya contoh saya Pak, Bu, mohon maaf, ini saya nggak bisa hutang. Misalnya contoh tagihan saya di 2 juta, tapi saya mampunya sekian. Itu bisa. Negosiasikan. Restructuring utang. Di pemerintahnya juga bisa. Asal kita niat baik. Credibility itu yang kita bangun. Kita selesaikan Pak, cuman saat ini saya tidak mampu. Tapi saya cicil. Sekian. Ya, solve problem. Yang kedua, baru mikir. Ini ambil saya, gaji saya. Kurang ini negatif. Gimana caranya? List down. A, B, C, D. Itulah cerita-cerita tentu. Tidak bisa itu exactly. Tetapi dengan adanya teman, ya adanya komunitas, kita juga share. Kira-kira seperti itu. Masing-masing punya cara. Karena ya tadi, tidak ada yang possible, ya tidak ada yang impossible kalau kita punya keinginan dan kita mampu untuk berdoa, untuk minta. Ya, kita bisa. Walaupun itu berat ya, tapi ya kenyataannya bisa. Kenyataannya bisa. Seperti itu. Ya, ada selain
teoritis, ada praktikal. Nah, circle-nya itu yang money habit-nya. Oh ternyata coba teman-teman bisa ini kan ya, apa lebih baik di hari ini? Apa yang kita bisa perbaiki? Activity apa? Productivity apa? Coba breakdown. Ternyata saya media sosial itu 4 jam sebagai consumer. Flexing. Tapi saya bisa media sosial itu bisa jadi content creator. Walaupun saya gaptek ya, nggak ini media sosial, kita nggak pernah itu karena ya itu. Tapi nggak mau hadir di situ. Small step. Apa inovasinya? Apa yang efisiensi dibagikan? Ya, itu yang bisa kita breakdown sama-sama. Kira-kira seperti itu, Mas Eki. Intinya tidak sendiri, teman-teman. Ada orang-orang ya yang siap support. Baik, terima kasih Kak Gembong. Oke, semoga menjawab pertanyaannya dari Kak Marit. Saya Kak, semoga terjawab. Ada lagi nggak nih teman-teman kelas komunitas yang mau tanya? Boleh raise hand langsung ya. Ayo, masih ditunggu nih. Nah, oke, sepertinya atau udah cara langsung, diskusi langsung. Ayo silakan. ya, langsung diskusi langsung Investasi boleh. sekalian. Share investasi, pengalaman teman-teman investasi atau ya apa yang itu kita bisa share. Betul. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada, Mas Gembong apa yang bertanya? Jangan. Oke. Kalau gitu, mungkin udah jelas semua teman-teman. Bener nih, nanti nyesel lagi nih kalau udahan, tadi itu mau nanya ini gitu. Jangan sampai gitu ya. Coba tanyain, ayo yang mau ditanyain kayak yang masih belum paham mungkin bagian financial dream-nya ini. Oke. Kira-kira ya biasanya kalau untuk milenial itu ada stepping atau ya impian yang ingin dicapai. Misalnya contoh di investasi saya bisa mencapai 100 juta per tahun. Misalnya contoh itu kan, kalau kita ngomong sisi saya ini usia berapa, terus saya pengen capai ya 100 juta per tahun saya. Nah apa yang dilakukan? Nah, itu bisa teman-teman bisa breakdown satu persatu dan kita bisa lakukan analisisnya dan kita bisa mulai. Langkah pertama, mulai itu. Oke, ada yang raise hand? Mas Zaki, silahkan. Oke, silahkan kepada Kak Jaki Rizano. Baik, apakah suara saya kedengeran nggak ya? Sebelumnya. Jelas? Kedengaran? Aman, Kak? Mohon maaf, mungkin kalau misalkan pertanyaan saya sudah karena saya sebenarnya agak terlambat. Jadi sebenarnya gini, saya beberapa kali ketemu beberapa agen asuransi terkait unit link, di mana unit link dapat memberikan juga return investasi. Jadi terkadang saya menemukan bahwa investasi asuransi juga dapat memberikan tawaran investasi. Nah, kalau terkait ini kira-kira bagaimana? Karena selama ini persepsi saya adalah saya cukup percaya bahwa asuransi itu cukup dengan membeli asuransi tradisional gitu atau konvensional. Nah, kira-kira apakah asuransi unit link ini bisa dikategorikan sebagai investasi atau enggak gitu? Karena bagi saya persepsi saya adalah unit link ini kan hanya untuk mencari return kalau misalkan ternyata nggak digunakan sama sekali begitu, walaupun ternyata secara return kan persentasenya bisa berubah tuh gitu. Itu sih pertanyaan saya terkait unit link. Maaf kalau misalkan pertanyaan sudah disampaikan sebelumnya tadi. Oke, sip. Kita bicara terkait dengan produk. Kita coba sebelum membeli produk adalah ya know what you pay. Kita tahu apa yang kita beli. Konsep produknya kayak gimana. Oke.
ketika bicara asuransi, ya, teman-teman, ya coba di kolom chat, asuransi itu ya tujuannya untuk proteksi atau investasi. Please kolom chat. Ya. Asuransi, namanya asuransi. Ya, itu produk untuk tujuan investasi atau proteksi. Proteksi sama ya semuanya. Ya, asuransi memang fokusnya, fungsi utama adalah proteksi. Dan ini dianggap cost, biaya. Biaya yang kita keluarkan. Ibaratnya hujan, ada payungnya. Itu kan kalau ada hujan, kalau kita rasain manfaatnya kan. Nah, di sini asuransi yang kita butuhkan adalah satu di sini. Ya. Asuransi kesehatan. Kalau milenial kan suka ya, inilah yang kita ya tentunya butuhkan. Nah, tentunya kesehatan di sini ada, teman-teman pasti ada namanya BPJS kesehatan dari sisi kantor ataupun dari sisi ini. Tinggal teman-teman mau nggak fasilitasnya, mau nggak antri. Nah, yang kedua adalah dari sisi mandiri, ya swasta. Ada beberapa penyakit yang tidak di-cover ataupun tidak antri fasilitasnya, ya gunakan kesehatan. Nah, ini biasanya sudah ada di kantor. Teman-teman bekerja, ada kantor, gitu kan, ada fasilitasnya. Oke, nggak manfaatnya. Baik lagi, unit link ya atau asuransi itu, ya kita manfaatnya dulu. Oke, kesehatan, udah aman nih. Lanjut naik, critical illness. Baru yang terakhir adalah di sini asuransinya berupa asuransi jiwa. Basic to product fungsi. Oke, nah asuransi di sini ada yang ya life insurance, artinya murni di sini ada murni. Ya, kenapa murni? Ya ibaratnya kita beli ya untuk proteksi. Kalau ya ada manfaatnya misalnya kesehatan, critical illness, jiwa, itu kalau misalnya terjadi, baru kita dapat. Contoh kesehatan, saya sakit, asuransi itu mengcover. Oke, tapi kan orang Indonesia itu butuh ya, kalau asuransi, kalau ya terjadi, nah, itu kan biaya. Terjadi baru dapat manfaat, kalau nggak terjadi, biaya itu kan, premi. Itu asal muasalnya. Orang nggak suka karena biaya. Keluar duit itu nggak suka. Apalagi belum kejadian, benar? It's true. Tapi kalau investasi, orang yang masuk kantong gitu kan suka. Makanya investasi bodong dan lainnya itu kuat. Nah, balik lagi, premi. Pakai biaya. Di luar negeri itu sudah unit link itu nggak laku. Kenapa? Karena dia sadar. Investasi, proteksi. Orang Indonesia itu kalau suka ya two in one. Kalau saya beli, dapat proteksi, kalau saya mati, kalau saya kesehatan, dan lain-lain. Ya, tapi kalau ya saya juga ada investasinya, harapannya modal balik, modal dan untung. Diasumsikan dengan simulasi-simulasi. Dengan itu selalu simulasinya naik, benar? Karena diharapkan unit link itu indah, yes. Kalau tahu produknya, tapi kalau tidak tahu detailnya, itu rawan. Kenapa? Karena investasi, simulasinya itu dibangun di satu arah, yaitu naik terus. Jangka panjang bisa tercover. Ya kalau jangka panjang. Tapi kalau 5 tahun, bayangkan teman-teman 5 tahun. Modalnya 100 juta, tapi sekarang investasinya teman-teman itu adalah 40 juta. Kira-kira tertarik Mas Zaki? 5 tahun terakhir. Uang saya berkurang loh. Contohnya gitu. Nah, jadi esensinya, kalau kita bicara produk asuransi, kembali lagi ke esensinya. Kalau kita bicara terkait dengan proteksi asuransi, kenapa? Hanya dia yang bayar 1 juta, kena 1 miliar, kita ditanggung. Investasi nggak mungkin. Ya, tapi kita nggak tahu kondisinya. Ya, kapan kita terkena. Oleh karena itu,
ya miliki itu. Cuman fungsinya. Nah, kalau teman-teman mau ya, unit link, indah produknya, tapi asal teman-teman baca detail terkait dengan isi produknya detail. Karena jangka panjang itu berapa? 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Karena asuransi murni ini salah satunya harganya pasti akan naik tiap tahun. Nah, yang kedua, orang nggak mau dong preminya, karena kan ya semakin tua, semakin resiko kita tinggi. Tapi memang ya itu murni. Ya. Tapi kalau unit link itu ya ada investasi. Artinya apa? Ibaratnya kasarannya 3 sampai 5 tahun teman-teman nggak invest. Tapi habis uangnya buat administrasi, agensi, cost of insurance, A, B, C. Tapi kalau teman-teman sakit, maka teman-teman tercover. Lagi fungsinya ya. Tapi kalau teman-teman berharap unit link itu investasi, oh maaf, salah kamu. Itu perspektif pribadi ya, kita ngomong disclaimer on. Investasi. Justru itu biasa yang saya gunakan, oke, premi asuransi sekian. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau jangka panjangnya itu preminya terus nambah, maka ambil unit link. Karena itu bisa diset. Bisa cuti premi, ya, bisa ada unit linknya, itu kan ada unit-unitnya, itu bisa dibuat. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen murni bahwa terlindungi proteksinya, ya asuransi. Itu. Nah, yang kedua, ngomong investasi. Investasi tentunya jangan berharap ya investasi dari unit link untuk jangka pendek. 5 tahun harus untung. Enggak, gimana mau 5 tahun untung, belum diinvest. Ya, akan berbeda ketika ya 5 tahun pertama teman-teman invest. Kira-kira seperti itu. Sudah mencukupi jawab? Jadi bagian fungsinya, ya kalau untuk asuransi, proteksi utama. Kalau unit link, itu desain produknya bahwa kalau Mas Zaki pengen jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun tidak lapse, ya terus ada ya hasil investasinya itu bisa, ya apalagi bisa diotak-atik ya, indah unit link itu kalau ngerti. Tapi kalau rata-rata itu nggak ngerti. Berharap investasi 5 tahun, 10 tahun terakhir tidak berkembang, akhirnya orang protes. Padahal dia sudah mendapatkan manfaat, misalnya sakit, sekian. Nah, kira-kira itu penjelasannya Mas Zaki. Jadi balikin lagi ke fungsinya, unit link itu salah satu jenis asuransi. Kalau pengen proteksi, ya murni. Tapi kalau pengen jangka panjang, Mas Zaki nggak bayar, ya. Yang kedua, premi asuransinya itu ya bisa cuti premi, maka solusinya unit link. Asal tahu teman-teman desain indahnya. Tapi kalau berharap investasi, gimana mau invest? Modal kita, premi kita 5 tahun pertama itu tidak diinvest. Jadi akan kalah dengan yang sudah full 100% investasi. Kira-kira seperti itu, Mas. Sudah cukup menjawab? Sudah jelas sih, karena saya beberapa kali ketemu agent nawarinnya ya itu investasi aja gitu disebut ya, padahal menurut saya juga proteksi sebenarnya masih salah satu asuransi. Tapi sudah, terima kasih banyak. Yes, thank you. Karena ya ini bagian kita bersama bahwa indah produknya kalau kita tahu ya keindahan produk tersebut. Nah, ibarat itu tadi. Kalau jangka pendek mau berharap investasi di insuransi, karena ya orang Indonesia itu paling suka itu. Pendekatannya adalah Pak, Bu, ini uangmu 5 tahun nambah loh. Tapi kalau Bapak Ibu ketika ada kesehatan, ada sakit, ada jiwa, muncul. Padahal yang diasumsikan itu adalah naik. Market ada 2, naik dan turun gitu kan. 5 tahun terakhir, 5 tahun ya yang sudah jalan, itu adalah IHSG nggak kemana-mana. Itulah kenapa banyak komplain dan akhirnya dirikan tenda. Jangan sampai teman-teman. Ya cukup di kita. Kita tahu produknya, kita bisa jelasin ke orang-orang, ke family kita bahwa asuransi itu perlu. Yes, perlu. Tapi indah kalau kita baca. Sebagai terakhir, ya saya di 2019 kena gagal ginjal. Masih muda kan? Gagal ginjal. Karena pola hidup yang tidak sehat. Gagal ginjal itu saya harus operasi, ya cuci darah. Di situ, ya bayangkan keluarga muda, unpredictable,
dan cuci darah ya keluar angka 200 juta selama 1 bulan dirawat plus cuci darah. Kalau saya investasi, ambil investasi saya. Nah, tapi kan itu dapatnya ketika saya kondisinya tertentu. Makanya proteksi itu ada, harus ada. Kita nggak tahu ke depan kayak gini. Minimal kesehatan. Kira-kira seperti itu Mas Zaki ya, semoga menjawab ya. Baik, oke, Kak Gembong. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Jaki ya. Ternyata sepenting itu ya Kak, dana darurat, kemudian proteksi diri juga ya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman untuk pertanyaannya. Semoga semua tadi pertanyaan terjawab dengan baik oleh Kak Gembong. Namun mohon maaf banget nih karena keterbatasan waktu, kita sudah menutup sesi tanya jawabnya. Namun kalian masih tetap bisa berdiskusi tentunya di grup WhatsApp kita di kelas komunitas. Jadi nanti bisa sharing-sharing antar teman-teman semuanya apa yang informasi yang tadi disampaikan oleh Kak Gembong tadi. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kami malam ini. Tepuk tangan. Jadi Kak Gembong, terima kasih untuk sharing-sharing informasi yang sangat insightful malam ini. Ingat, ini bukanlah akhir tapi awal ya Kak ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu kepada Kak Gembong. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini, ada closing statement-nya boleh di-share lagi gak kepada teman-teman kelas komunitas yang lain nih? Oke, terima kasih teman-teman, luar biasa. Malam-malam energinya tetap masih ada, tetap konsisten, persisten 100 di atas 100 itu jarang. Ya, teman-teman kita berharap gitu, mengalami hal yang sama. Ya, kalau kita tidak siapin sekarang, tidak lakukan planning saat ini, maka ya kita akan menjadi generasi sandwich berikutnya. Nah, 4 kali ketemu, ya, knowledge-nya sudah dapat, ya, skillful-nya sudah dapat, action plan-nya yang belum. Yuk, kita mulai. Small step. Ya, sekarang investasi itu mudah dan murah. Pasar uang 10.000. Ya, 100.000. Peer to peer dan lainnya itu sama. Obligasi 1 juta. Lakukan itu small step, action now, dan pastikan teman-teman high impact kemudian. Pasti akan tersenyum kemudian, oh saya indah, saya bisa, dan saya mampu untuk melakukan itu. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Kasih reaction tepuk tangan dong teman-teman nih. Ingat ya tadi small step, action, sama high impact tentunya. Oke, terima kasih Kak Gembong. Nah, sesi sekarang itu kita akan balik ke sesi dokumentasi. Maka dari itu kepada teman-teman, boleh banget nih untuk nyalakan on cam-nya. Karena akan ada sesi dokumentasi. Serta tolong juga kepada operator tim bagian dokumentasi untuk mengabadikan momen yang happy nih. Oke, udah pada on cam nih kayaknya nih. Itu masih ada yang belum tapi ayo tunggu ya teman-teman. Oke, sudah on cam semuanya tentunya. Oke, oh iya teman-teman. Jangan lupa pakai filter wisuda ya kalau ada. Karena sekalian graduation-nya kelas komunitas sesi kita ini nih. Ada gak teman-teman? Filter wisuda ya. Kalau ada boleh dipakai banget nih. Biar topi wisudanya serasa wisuda beneran. Malam-malam wisuda di mana lagi kalau bukan di kelas komunitas. Tuh, Kak Jaki udah pakai tuh. Widih, sudah siap graduation nih kayaknya. Kak Gembong siap untuk meluluskan semua teman-teman nih. Iya. Oke. Oke, kita mulai sesi fotonya ya. Yuk kita foto yuk. Di tempatku ada 4 slide. Nanti kalian tetap stay aja. Supaya kalian kan nggak tahu nih ada di slide berapa. Jadi selalu siap aja ya.
Nih aku hitung sampai 3, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Dan keempat. 1, 2, 3. Oke, udah semuanya nih. Egi masih di mute, Egi. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya untuk malam ini. Terima kasih juga kepada Kak Gembong. Nah, reminder juga untuk teman-teman komunitas, jangan lupa ya untuk memberikan momen malam ini dengan mengupload kegiatan malam ini di Instagram story kalian. Hashtagnya kelas komunitas, kemudian komunitas Kemenq, dan juga jangan lupa mention Instagram kita di komunitas Kemenq ya. Oke. Oke, untuk link absen akan disampaikan nanti ya di sesi selanjutnya. Oke, nah teman-teman setelah 4 kelas kita lalui bersama, setelah ini kita bakal adain sesi Mentimeter session. Boleh dong operator share screen dulu ya, kita sambil nunggu share screen. Kita bakal ada sesi Menti session. Nah, ini dia. Nah, dalam Menti session ini kita bakal ditemenin sama Kak Upi. Halo Kak Upi. Halo Egi. Halo Kak, apa kabar Kak Upi? Baik-baik, alhamdulillah. Baik ya Kak, oke. Ya. Silahkan ambil alih Kak Upi. Egi aja yang mandu mungkin ya? Oh, boleh kalau gitu. Thank you. Oke, nanti bakal ada di Menti code-nya bentar ya. Di sini bisa ada di share screen ya guys. Link sama websitenya sama kodenya juga. Kalian boleh akses di situ. Nanti jangan lupa pakai name ID kalian sama langsung nih. Ada satu pertanyaan nih. Satu kata yang menggambarkan kelas komunitas apa sih? Bisa langsung jawab nanti di Menti itu ya guys. Jangan lupa kodenya ada di 61349239. Ayo, udah pada rame nih kayaknya di kelas Mentinya. Nih, keren parah Asoy Geboy katanya. Mantulita lanjutkan. Adorable Love. Wah, banyak juga nih, Kak. Widih, keren parah. Investasi. Ya, betul sekali. Kemudian, keren pengen lagi. Mencerahkan. Makin cerah ya masa depan kita. Tentunya tentang financial. Seru, kece, bagus. Apalagi nih. Luar biasa. Seru, nagih. Oke, banyak juga nih tuh. Wih. Seru, bagus, keren. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Wih, banyak nih, hebat. Oke. Selanjutnya, nih, how's life lately? Wih, itu gimana guys, how's life? How's like mentally, physically juga, nih gimana, how's your day? Boleh sambil curhat-curhat mungkin. Tapi tentunya kayaknya bagus-bagus deh, apalagi habis dengerin dari kelas Kak Gembong tadi, jadi kayak masih banyak insight-insight yang nempel ya guys, untuk memperbaiki kehidupan milenial kita ini. Capek, but it's okay. Ya, it's okay. It's okay not to be okay, teman-teman. Jadi makin melek keuangan. Bagus. Not good at all. Wah, kenapa nih? Kata Kak Gembong, mulai aja dulu ya. Iya, mulai aja dulu. Gak apa-apa kok. Flat, oke. Sibuk tapi bahagia katanya.
What trading? Kata life is tough, but we must go on. Oke. Still life, still waras ya. Still life, still waras katanya. Insightful dengan banyak materi, apalagi materi bisa di-share ke pelajaran lain. Sip, betul banget. Capek, istirahat dulu. Kalau capek, istirahat. Nanti jalan lagi ya teman-teman. Take your time. Ini quarter life crisis. Ya, gak apa-apa. Semangat terus pokoknya. Berdarah tapi menyenangkan. Jadi tercerahkan, semakin dewasa semakin keren. Tetap nih, yang ini bagus nih. Life goes on. Walaupun katanya cuma 3 kata, tapi meaningful sekali. Life goes on. Ups and down tetap goes on ya, teman-teman. Maju terus. Foya-foya berkedok healing. Jangan lupa dana buat liburan juga ada ya teman-teman. Gak. Susah bagi waktu, freelance ya, kuliah ya, magang ya, bantu orang tuh, belum lagi prepare tes. Wah, semangat nih buat Takut kakak. jadi dewasa, Mas. Jadi ya, Mas. Takut jadi iya, dewasa. Dewasa Wah, itu gimana nih Kak satu. Gembong nih tanggapannya takut jadi dewasa itu judul lagu gak sih? Berarti nggak menikah dong. Iya dong. Wah. Jangan takut walaupun dewasa ya, jalannya naik turun tetap harus dijalani. Biar tough ya. Ambayarity University apa? Mulai jaga keuangan katanya. Keren, bahagia karena ada apa nih? Wah, banyak fansmu, Mas. Oh. Makin dewasa makin dewasa makin takut, gak apa, jangan takut, tercerahkan. Skripsi semangat, pejuang skripsi. Ini banyak juga nih Mas teman-teman yang pejuang skripsi juga ternyata teman-teman kelas komunitas ini Mas. Wow, keren. Iya. Ayo, satu langkah gitu kan. Betul lah, menuju dewasa tuh, bikin skripsian lagi, keuanganku punya pencerahan. Betul. Yuk, bisa yuk. Untung ketemu komunitas jadi makin kece, nah kan. Jadi makin nambah insight ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih. Ada pertanyaan tadi juga nih, Kak. Kalau kamu berkesempatan kerja di Kemenq, mau unit apa? Tuh, teman-teman kalau ada kesempatan, amin banget nih di Kemenq. Terus kalian mau di unit apa? Ada sekretariat jenderal, ada inspektor jenderal, ditjen anggaran pajak, boleh dipilih tuh mau apa teman-teman, coba. Pajak ya, ditjen pajak, widih. Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan nih. Wah, ini kayak lagi balap-balapan GP juga nggak sih Mas ininya? Podium first, second, third-nya. Wah, keren. Pajak nomor 1 ya. Ya, pajak tetap digemari ya oleh teman-teman ya. Insentifnya paling besar kayaknya ya di situ. Betul. Semangat. Oke. Ya. Wow. Apalagi PPN-nya 11% sekarang ya. Ditjen pajak, ditjen kedua nih ada bea cukai katanya, ada pembendaharaan negara, sekretariat jenderal, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, ada Inspektorat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan. Ditjen pajak nih masih konsisten di posisi 1 ya. Ternyata banyak teman-teman komunitas ini yang memang tertarik di unit Ditjen pajak ya kalau kerja di Kemenq. Oke, ini udah isi semua nih kayaknya nih Mas. Teman-teman udah isi semua ya. Widih, Ditjen pajak tetap ya di posisi 1. Semoga terkabul, amin. Ya, semoga impian teman-teman dan semoga nantinya next ada kesempatan kerja di Kemenq dan semoga sesuai dengan
unit yang teman-teman mau, seperti yang sekarang teman-teman pilih ya. Ingat law of attraction ya teman-teman. Apa yang kita bilang tentunya nantinya pasti akan terwujud terus dengan berusaha dan berdoa. Oke. Sekarang ada di sesi closing nih teman-teman. Ada di penutup. Sekarang kita sudah berada di ujung acara. Namun sebelumnya saya mau ngingetin juga nih teman-teman kepada teman-teman komunitas untuk mengisi form absensi pada tautan yang telah disediakan ya sama panitia di kolom chat. Oke, thank you Kak Gembong semuanya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk kerjaan absensi ya, seperti yang sudah di-share. Ada di sini ya Kak Dona, Kak Fabella. Untuk absennya teman-teman kelas komunitas semuanya, boleh scan barcode atau link di bawah ini. Oke, ditunggu sampai jam 10 malam ya teman-teman untuk absennya. Dan jangan lupa juga untuk kerjain post test yang harus dikerjakan teman-teman sebagai bentuk pengukuran kami terhadap pemahaman teman-teman pada kelas komunitas investasi dan perencanaan keuangan. Oke, untuk absen sama survei kita tunggu sampai jam 10 ya teman-teman. Nah, kita juga nggak bakal berhenti di kelas ini aja teman-teman, karena respon dari teman-teman pada excited dan kayaknya mau lagi nih, kayak tadi kan pengen lagi, terus insightful juga kan kelas komunitasnya. Nah, kami pengen dengar juga saran dari teman-teman dong, nanti ada di link survei juga ya. Nah, di sini ada link survei, boleh di-share juga, mungkin nanti bakal di-share di grup WhatsApp juga kali ya teman-teman linknya. Link absensi boleh dikirim di kolom chat. Oke, kita tunggu ya dari panitia teman-teman. Oke, tuh absennya sudah dikirim ya teman-teman linknya. Oke, saya ingat kembali untuk absen, post test sama survei tunggu sampai jam 10 malam ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak teman-teman komunitas yang sudah memberikan waktunya. Semoga ilmu-ilmunya yang telah disampaikan dari Kak Gembong dan Financialku tim juga bermanfaat bagi kita semua. Kami atas nama panitia penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga kepada pihak Financialku, khususnya kepada Kak Gembong. Akhir kata, saya Egy Sugistio mohon undur diri, tetap waspada, saling peduli, dan wajib patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Serta terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat, kelas komunitas. Kelas komunitas. Oh, udah pada ini kayaknya. Pada Saya, kamu, Saya. kita. Mari belajar. Mari belajar. Oke, thank you teman-teman. Semoga sehat-sehat ya. Sampai jumpa di kelas komunitas selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semua, sukses ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak Kak. Gembong. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.
Terima kasih semuanya teman-teman.